Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pelajaran bab 2 kelas 11 dengan judul bab yaitu alangkah maha besar dan maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu tentang konsep beberapa dalil yang akan kita pelajari. Yang pertama An-Nahl ayat 65-70, Al-Baqarah ayat 164, kemudian Al-Isra ayat 12 dan Al-Anbiya ayat 30. Kita akan belajar bagaimana dalil yang ada dalam Al-Quran, terjemah lafziyah, juga terjemah perkata, tafsir yang menjelaskan terkait ayat-ayat tersebut, dan tentunya di akhir kita selalu berharap bisa mengamalkan informasi atau pesan-pesan penting yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Oke, langsung kita lanjut ke pembahasan. Seberapa besar bumi kita, ya, kita bandingkan beberapa ciptaan Allah yang ada di tata surya. Ada beberapa planet: bumi, Venus, matahari, Mars, Pluto, dan lain sebagainya. Ternyata sangat luar biasa, ya. Allah begitu spektakuler menciptakan kesempurnaan dari susunan tata surya, dari bumi dan lain sebagainya, dan sampai saat ini kita patut bersyukur ternyata apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita bisa memberikan kenyamanan dari pagi hingga malam hingga esok lagi. Begitu sempurnanya perputaran rotasi bumi, baik bumi sendiri dengan bulan dan dengan matahari dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut, ini bentuk-bentuk yang lainnya kita lihat tadi itu. Kemudian langsung kita masuk ke pembahasan. Dalil yang pertama, Quran surat An-Nahl ayat 65 sampai ayat 70. Bisa dibaca sendiri, ya, nanti bisa dihafalkan tentunya. Kemudian ada beberapa mufradat yang penting. La ibratan, benar-benar terdapat tanda-tanda. Kemudian nuskikum, kami memberimu minum. Farsen, faros, ya, tak perlu disebutkan. Sabiqon, mudah ditelan. Kemudian arzalil umur, umur yang paling lemah, atau orang yang sudah pikun, ini umur yang tua, ya, bisa diartikan juga seperti itu dan lain sebagainya, ya. Nanti bisa dibikin tabel sendiri agar mudah untuk dihafalkannya, anak-anak. Kemudian kita lanjut. Terjemah surat An-Nahl ayat 65 sampai 70, ya, ini bisa dibaca sendiri, nanti Ustadz terangkan secara garis besar, ya. Jadi ayat ini, ayat 65 sampai 70 ini diawali dengan penjelasan kaitannya dengan hujan. Air hujan turun, kemudian bisa menghidupkan bumi yang mati. Termasuk di dalamnya ada beberapa tafsir yang menjelaskan kaitannya dengan perputaran air ketika hujan turun, kemudian masuk ke dalam bumi, kemudian sampai ke laut, kemudian jadi lagi air hujan dan lain sebagainya. Yang patut kita ambil pelajaran adalah begitu besarnya kekuasaan Allah sehingga bisa menganugerahkan sebuah perputaran kehidupan di bumi ini, ya. Semua yang ada itu semuanya patut kita syukuri, karena tidak semua
dan lain sebagainya. Kemudian juga menjelaskan kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur dengan air hujan tadi yang turun. Disebutkan juga ada buah kurma, anggur yang kemudian muncul, itu dianalogikan sebagai rezeki yang dianugerahkan juga kepada manusia. Kemudian juga ada lebah dan lain sebagainya. Lebah juga begitu luar biasa, mengandung manfaat yang sangat banyak. Rasulullah pun juga mengakui di dalam beberapa hadisnya bahwa madu adalah obat yang sangat kuat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Itu beberapa penjelasan ayat tafsir yang bisa menjelaskan terkait surat An-Nahl ayat 65 dan 70. Kemudian lanjut ke Al-Baqarah ayat 164. Al-Baqarah ayat 164 ini ada beberapa mufradat yang penting. Tadi ikhtilafin, silih berganti, basa, dia sebarkan, dabah, jenis hewan dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat lagi ya. Dan mempersingkat waktu, kita lanjut ke terjemahnya dan juga tafsirnya. Di ayat ini ada beberapa kata yang bisa juga kita jabarkan lebih jauh, seperti kholako. Ya, kholako segi bahasa mudah ya, menciptakan, cipta, dari tiada menjadi ada, menciptakan. Kemudian kata ini juga memberikan tekanan terhadap begitu besarnya, begitu hebatnya Allah dalam menciptakan berbagai macam yang ada di bumi ini. Oke, salah satunya. Kemudian ada juga ardun, bumi, dan kemudian ada lailun, malam hari dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari, mudah ya. An-Nahar katanya diartikan juga sebagai siang hari, sebagai kebalikan dari keadaan malam hari tadi, al-lail. Oke, kemudian ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu terjadi satu perputaran pergantian yang disebut dengan malam dan siang. Oke. Air juga seperti ayat yang tadi bisa menghidupkan bumi yang mati atau yang kering, atau tanah yang kering bisa menjadi subur karena turunnya air. Juga hewan-hewan, berbagai macam jenis hewan bisa menjadi hidup, bisa menjadi berkembang biak karena turunnya anugerah air yang ada di bumi yang turun dari langit itu tadi. Dan semua tersebut juga dipelajari ya, dijabarkan lagi dalam berbagai ilmu pengetahuan, khususnya IPA, IPA, ilmu pengetahuan alam, yang sebenarnya pokoknya juga diambil dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Semua itu menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah yang bisa menciptakan proses yang sangat detail ya antara langit dan bumi, sehingga bisa menimbulkan pergantian waktu antara siang dan malam, keajaiban laut, fungsi angin, hembusan angin dan lain sebagainya yang ternyata mempengaruhi proses terjadinya hujan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut setelah Al-Baqarah ayat 164. Kita lanjut ke dalil selanjutnya, An-Nahl ayat 72. Di sana juga ada beberapa mufradat penting. Hafazatan artinya cucu, banin
apa mufradat, yang penting anfusakum jamak atau plural ya dari kata nafas. Jadi nafasa yang berarti bernafas, nanti kata tersebut juga dapat diartikan menghilangkan, melahirkan, bernafas dan lain sebagainya. Tetapi dalam ayat ini anfusakum berarti mempunyai banyak arti, yang salah satunya totalitas diri manusia dan lain sebagainya. Kemudian hafadatan yang berarti cucu atau pembantu, berisupun pemberian untuk waktu tertentu dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya ya. Kemudian di antaramu ada rasa kasih sayang, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ini terkait dengan anugerah pasang-pasangan, atau setiap manusia itu dianugerahkan untuk mempunyai pasangan, sehingga pernikahan itu menjadi salah satu bentuk kedamaian, kasih sayang yang bisa ditimbulkan dari pasang-pasangan tadi. Jadi pasangan yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki ya carinya perempuan, kalau perempuan ya carinya laki-laki dan lain sebagainya. Oke. Jadi anugerah berpasang-pasangan, menikah itu juga salah satu bentuk anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Oke, lanjut ke langit itu jadi satu.